tidak diterima sholat bagi mereka yang meninggalkan zakat. Sama halnya tidak diterima, belum diterima puasa Ramadan ketika belum ditunaikan zakat fitrahnya. Pajak gelem mantri kok zakat ra gelem mantri kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Alladzi anzalal qur'ana hudan linnas. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayol hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa inna khairu zatit taqwa. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah saat ini di bulan Ramadan kita masih diberikan kekuatan, kesiapan, dan begitu banyak nikmat yang Allah turunkan kepada kita, yang sungguh ini menjadi nikmat yang sangat luar biasa karena kita diizinkan untuk mendapatkan Ramadan, diizinkan pula untuk melakukan syam. Dan alhamdulillah setiap malamnya kita pun diizinkan pula untuk mendirikan sholat dan juga baca Quran. Mudah-mudahan ini menjadi alamat kita sebagai orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat perintah dari Ramadan sendiri, syam Ramadan, itu sudah sangat familiar, sangat dihafal, bahkan setiap Ramadan, hampir setiap khatib, hampir setiap kultum, tidak lupa menyebutkan ayat ini. Yaitu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jamaah rahimakumullah, perintah ini diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Maka setiap ada ayat yang dimulai dari panggilan kepada orang beriman, itu sungguh hal tersebut tidak akan mampu dilakukan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka kalau hari ini jenengan semua, kita semua masih diberikan kekuatan untuk syam, untuk melakukan puasa, itu berarti ada iman di hati kita. Setebal apapun, setipis apapun, itu ada iman di hati kita. Namun jamaah rahimakumullah, dalam hal iman ini kira-kira kita termasuk level yang mana? Itu adalah pertanyaannya. Iman kita itu level yang mana? Iman yang sekedar iman, yang kadang-kadang berkurang, kadang-kadang nambah, atau bahkan kadang tercerabut, atau iman yang dijanjikan kesuksesan? Ya, maka di sini saya ingin menyampaikan satu hal saja dari alamat orang itu yang sukses dalam imannya. Dalam Quran surat Al-Mu'minun itu disebutkan tanda-tanda orang beriman dan orang yang sukses dengan keimanannya. Ya. Atau mungkin bisa diambil orang yang sukses begitu saja. Di sana disebutkan bahwa apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh sukseslah orang-orang yang beriman. Di sana disebutkan sungguh sukseslah.
Qad aflaha, falah. Itu beruntung. Kalau bahasa kita sekarang sukses lah, begitu ya. Jadi al-mu'minun, orang-orang beriman itu sukses. Tapi suksesnya ini ada syarat. Di sana disebutkan ada minimal 6 syarat. Ya, ada 6 syarat. Yang pertama itu alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Pertama, sholatnya khusyuk. Kemudian walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Yang kedua itu orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, baik perkataan maupun perbuatan. Kemudian walladzina hum li zakati fa'ilun. Dan orang-orang yang zakat itu mereka mengerjakannya. Kemudian apa lagi? Walladzina hum li furuji hafidun. Orang yang menghindari zina, yang menahan atau menjaga kemaluannya. Dan apa lagi? Wallahum li amanatihim ra'un. Orang-orang yang diamani wa'ahdihim ra'un, terhadap amanah dan janjinya mereka itu menetapi. Yang terakhir, walladzina hum ala sholatihim hafidun. Ya. Tapi pada kesempatan ini, yang orang itu mungkin hari ini sesuai data itu masih jarang, itu zakatnya. Kalau puasa itu 30%-an lah. Melihat dari masjid-masjid itu kan, setiap masjid ada, sing teko neng masjid, yang datang ke masjid, itu biasanya sekitar 20-30% dari jumlah penduduk sekitar masjid. Biasanya seperti itu. Dan di survei tahun 2019 yang terbaru belum ada, zakat itu sedikit. Ya. Dan orang-orang yang menyampaikan zakat, bahkan di khotib-khotib mimbar-mimbar itu jarang orang menyampaikan zakat. Itu ada 2 kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama, khotibnya atau da'inya itu malu kalau menyampaikan zakat. Kenapa malu? Ya, Amar Rezeki kenapa malu? Ada 2 kemungkinan. Dia sendiri miskin, atau dia sendiri nggak pernah zakat. Nah, jadi malu, grogi. Engkau nak menyampaikan zakat, dikira engkau njaluk zakat. Lalu akhirnya sungkan, kayak gitu kan. Nah, maka orang yang yang tidak menyampaikan juga belum tentu salah, kayak gitu. Tapi hanya kurang berani saja. Nah, ini tergantung keikhlasan. Kalau masalah ilmu ya sudah sampaikan saja. Nah, jamaah rahimakumullah, salah satu di sini adalah walladzina hum li zakati fa'ilun. Orang-orang yang zakatnya itu dikerjakannya, mengerjakan zakat, atau menunaikan zakat begitu. Nah, maka kira-kira jamaah sekalian, kalau pada masa Utsman dulu itu ada bulan khusus, ya, ada bulan khusus untuk zakat. Jadi ketika mendekati bulan itu, Amirul Mukminin itu menyampaikan informasi pengumuman besar-besaran, ya masyarakat begitu biasanya, ya muslimin, ya ya masyarul muslimin, fa inna hadza syahruz zakah. Sesungguhnya ini adalah bulan zakat. Maka ungzur, maka perhatikan, maka persiapkan harta-harta kalian. Hitunglah harta-harta kalian sebelum Sebelum nanti datang petugas-petugas kami untuk mendatanginya. Nah, kira-kira jamaah sekalian, hari ini kita itu sudah belum zakat. Zakat sudah, zakat fitrah. Nah, ini orang-orang begitu. Biasanya itu angger zakat sing dililing zakat fitrah. Empun zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang menyertai Ramadan. Ya. Dan itu sifatnya apa? Itu bagi semua orang yang bernyawa, yang muslim, maka wajib dizakati. Bahkan sebagian fikih sampai bayi di kandungan pun yang sudah ada nafasnya itu juga dizakati, dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah ini insya Allah kaum muslimin di Indonesia itu sepertinya sudah familiar lah. Mereka berbondong-bondong datang ke masjid gitu kan untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi masalahnya ini zakat harta. Itu yang masih banyak yang belum sadar atau belum menunaikannya. Mas, ojo suudzon mas. Loh, iki ora suudzon. Iki terbukti kok. Itu kan. Terbukti.
Kalau dengan pajak kendaraan bermotor itu tiap tahun itu ya antri neng apa jenenge? Antri di Samsat ya gitu ya. Atau PBB itu model aktif. Nah gitu toh. Nek zakat itu loh. Itu banyak amil-amil zakat sekarang. Lembaga amil itu suwung wajan. Nah, setahun itu enek. Yo enek neng yo rung koyok sepeda motor pajak gitu loh. Padahal apa? Mestinya itu lebih diutamakan. Lah pripun tat? Lah saniki niku double. Pajak kena, zakat ya kena, repot itu loh, antek kah. Maka ya kita berdua saja. Kayaknya sekarang juga sudah ada kebijakan-kebijakan tertentu bahwa zakat itu bisa mengurangi apa namanya pajak di bidang tertentu ya, bidang tertentu yang memang ada hubungannya. Itu bisa. Maka nek jenengan semua zakat itu di lembaga yang resmi ya. Sehingga apa? Sehingga itu tercatat. Nah, jenengan yang masjid gak tercatat zakatnya. Zakat neng ustadz neng masjid atau kiai ini gak tau dicatat. Gitu. Ikhlas sama sekali dicatat lurang ngono. Itu perintah. Jadi itu zakat itu terdata. Jadi dalam Islam itu amalan dari rukun Islam itu yang tidak terdata itu hanya puasa. Gitu. Makanya Allah ngendika dalam hadits qudsi itu kullu amalin adam lahu. Jadi seluruh amal anak Adam itu baginya ilas saum. Kecuali saum fa innahu li, karena puasa itu untukku kan gitu Rasulullah. Dan aku akan menyempurnakan pahalanya. Nah, ini kalau kita tarik ke konteks kekinian itu bahasanya begini. Seluruh amalan anak Adam itu terlihat dan terdata. Ya, kecuali puasa. Mergo poso kuwi ra iso data. Gak enak bukti nih, nah, gitu kan. Neng nek zakat, sholat, syahadat, haji itu semua terdata. Apalagi haji, datanya komplit nih, sak golongan darah barang, nah, gitu. Itu kalau haji. Puasa nggak bisa. Nek sholat itu terdata. Hanya saja kalau sholat ini memang belum familiar di kita terdata itu. Kecuali masjid khusus yang memang mereka sudah modern. Mereka mendata jamaahnya. Padahal juga sunnah ini. Mendata jamaahnya hari ini yang datang siapa, yang nggak datang siapa. Sing nggak tekon, sopo, kenapa nggak datang? Rasulullah tanya itu. Ya, kalau ada sahabat Nabi kok 3 kali berturut-turut gak teko jamaah, digolei kan gitu. Lah hari ini belum. Lah ngapa kok belum? Imame yora jelas gitu kan. Imame saentoe, masjidnya saentoe, termasuk zakat. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai ya sithik-sithik haji terdata. Ini zakat mudah-mudahan ya bisa terdata dengan baik. Jadi masih kurang 2, yaitu apa? Sholat dan syahadat. Syahadat juga terdata. Wes mas terdata mas ampun KTP ya, gitu kan? KTP itu lumayan terdata. Apa sama ganti? Ya Allahu alam. Kita nanti lihat cek dulu. Tapi kembali ke zakat. Maka jemaah sekalian, maka kira-kira bulan Ramadan ini panjenengan semua sudah belum dikeluarkan zakatnya. Maka monggo dilihat. Karena ini bukti keimanan. Gitu nggih. Dan zakat itu perintahnya selalu barengan dengan sholat. Aqimis shalah wa ita'iz zakah. Bahkan Ibnu Mas'ud itu mengatakan tidak diterima sholat seseorang yang tidak berzakat. Itu sama dengan tidak diterima pahala Ramadan yang belum zakat fitrah. Maka tidak diterima sholat orang yang belum mengeluarkan zakat hartanya. Itu Ibnu Mas'ud mengatakan demikian. Memang saya belum menemukan di sabda Rasulullah, tapi nggak mungkin Ibnu Mas'ud kok ngarang-ngarang, itu nggak mungkin, gitu kan? Nggak mungkin. Seperti halnya siapa? Seperti halnya Ibnu Umar yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu, itu Ibnu Umar, gitu kan? Wah, itu nggak mungkin ngarang-ngarang. Nah, termasuk zakat ini. Sekali lagi, kalau kita sudah zakat kok sudah sholat kok belum zakat, itu berarti sholatnya belum diterima loh Bapak Ibu. Menurut Ibnu Mas'ud, ya. Dan kalau kita melihat ayat Qur'annya juga jelas, aqimis shalah wa ita'iz zakah, itu selalu seperti itu. Nggak ada
dalam Quran itu yang ada perintah zakat itu pasti lanjutannya atau ikutannya adalah sholat. Biasanya sholat dulu. Misalnya seperti apa? Dalam Quran surat Al-Baqarah misalnya ya, ayat yang ke 177 misalnya. Nah ini, di sana disebutkan laisal birra, tidak ada kebaikan ya. Atau kamu tidak sampai kepada level baik lah gitu bahasa sekarang ya. Jadi kamu nggak disebut albir. Albir itu berarti kan gelar ya. Nggak disebut albir kalau apa? Kalau kamu itu belum mengikuti syarat-syarat yang ada di ayat ini. Saya singkat saja. Di sini ada apa? Wa aqamas sholata wa ataz zakah. Perhatikan. Di sini ada mendirikan sholat dan membayar zakat. Di surat ini, di ayat ini, itu ada dibedakan antara sedekah dengan zakat. Ya, antara berinfak dengan zakat. Ya, coba kita baca pelan-pelan ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal kitabi wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba dan seterusnya. Ya. Di sini mereka tidak dianggap baik sampai apa? Mereka menunaikan atau menginfakkan hartanya ya terhadap apa yang dicintai dari harta itu. Nah, tapi di selanjutnya itu masih ada syaratnya wa aqamas sholata wa ataz zakah. Ya, salat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Masih lagi sama sekalian. Jadi sudahkah kita berzakat? Nah, kemudian zakat itu sudah terdata atau belum? Boleh enggak? Nah, zakat itu langsung diberikan kepada penerima. Boleh. Syaratnya apa? Syarate wis gak ono wong Islam liyane. Syarate gak ono apa jenenge sing iso ndata. Gitu. Jadi jenengan itu di situ sendiri, orang mukmin sendiri, liyane kuwi wong sing ora iso zakat kabeh, gak ono kepengurusan itu bisa. Itu mungkin saat yang sudah ada yang diprediksi di Rasulullah kepada Hudzaifah, yaitu apa? Yaitu tentang al-jamaah. Ya. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya oleh Hudzaifah tentang jamaah ini. Ya Rasulullah, bagaimana seandainya tidak aku temui ya jamaatul muslimin wa imamahum? Tidak aku temui jamaahnya kaum muslimin dan pemimpinnya. Rasulullah mengatakan, maka tetaplah kamu dengan dirimu sendiri, gitu kan, berpegang teguhlah, dan seterusnya itu. Nah ini, hari ini kan masih banyak, gitu kan, masih lembaga-lembaga, masih ada sensus dan sebagainya. Maka usahakan terdata. Karena apa? Karena kalau nggak terdata, kita itu nggak tahu jenengan sudah zakat atau belum. Gak jenengan nanti malah keliru di zakati. Nah, jadi fungsi pendataan itu untuk mengetahui. Jadi Anda, kita itu termasuk muzaki atau termasuk apa? Ya, yang mendapatkan zakat. Nah, gitu. Nggih. Nah, itulah fungsinya data. Gitu. Maka jenengan mesti didaftarkan. Saya sudah zakat. Berarti apa? Jenengan tidak perlu dizakati. Nek gak gelem didata, zakat sedewe itu kerugiannya banyak, numpuk-numpuk. Nanti ada orang yang sudah mendapat zakat, dapat lagi dari yang lainnya. Padahal lainnya belum dapat. Nah itulah fungsinya pendataan. Itulah fungsinya al-jamaah. Jamaah sekalian, mari di bulan yang mulia ini, jangan lupa zakat. Sekali lagi, tidak diterima sholat bagi mereka yang meninggalkan zakat. Sama halnya, tidak diterima, belum diterima puasa Ramadan ketika belum ditunaikan zakat fitrahnya. Zakat harus terdata. Karena apa? Karena tadi itu, untuk memperjelas sebagai yang menunaikan zakat atau yang menerima zakat. Untuk itu, datanglah ke lembaga-lembaga zakat, amil-amil zakat, apapun itu,
sehingga terdata. Insya Allah itu sudah ada kerjasama antara lembaga-lembaga zakat itu, mereka punya data masing-masing, baik data penerima zakat maupun yang menunaikan zakat. Itu yang saya sampaikan singkat, memang hanya penekanannya adalah itu tadi, ciri mukmin itu adalah menunaikan zakat dan diterima sholatnya ketika sudah zakat, diterima puasanya ketika sudah zakat. Nah, dan zakat itu harus terdata. Maka di sini kayaknya ini sing promosi Laismu ini ya, tapi monggo. Jadi silahkan, Laismu insya Allah juga dipercaya begitu. Nah, atau yang lainnya, itu intinya terdata saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa sedikit perubahan mindset ya, untuk zakat tidak sendiri-sendiri. Untuk zakat tidak nunggu diambil, datang. Mosok kalah karo pajak nah, gitu kan. Pajak gelem mantri kok zakat ra gelem mantri kan begitu. Mari kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.